Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suratul Ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Di suratul Ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai pada saat siang hari ini Allah terus memberikan kita berbagai macam nikmat. Lewat nikmat yang diberikan Allah itulah kita dapat berhadir ke rumah Allah dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah, dalam rangka memperhambakan diri kita kepada Allah. Karena kita sadar sebagai manusia pada hakikatnya di mata Allah kita adalah hamba. Walaupun apa jabatan pekerjaan yang kita sandang hari ini, kita adalah hamba di mata Allah. Maka ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba di mata Allah, maka pada siang hari ini kita mencoba memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita sangat-sangat berharap nantinya kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sisa-sisa usia kita, ayo kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti kata bahwa kita jalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, kita tinggalkan apa yang dilarang Allah kepada kita. Karena lewat derajat takwa itulah mengantarkan makom kita mulia di sisi Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Aku jadikan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, dan aku jadikan kamu dari bersuku-suku, berpuak-puak, lewat laki-laki dan perempuan, lewat bersuku-suku dan berpuak-puak. Gunanya apa? Untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal di antara kamu satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang sejauh mana peringkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, di sisa-sisa usia kita, berapapun hari ini usia kita, pada hakikatnya kita sedang menjalani sisa-sisa usia kita. Apalagi ketika usia kita sudah berusia 40 tahun, berarti perjalanan menuju alam barzah jauh lebih dekat ketimbang perjalanan yang sudah kita jalani. Sudah terlalu jauh kita berjalan untuk urusan-urusan dunia. Mari di sisa usia kita ini kita jalankan hidup ini untuk urusan akhirat. Karena kita sulit sekarang untuk mendapatkan orang yang berusia di atas 80 tahun. Ketika kita sudah berumur 40 tahun, paling banter kita hidup 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan paling. Itu udah jago di kondisi hari ini. Maka di sisa-sisa usia kita, ayo kita orientasikan hidup ini dalam rangka ta'abbud ilallah, dalam rangka mengejar ketertinggalan kita untuk urusan akhirat. Karena kita sadar bahwa maut senantiasa kapan saja bisa menjemput kita. Hari ini barangkali, mungkin 1 jam kemudian barangkali. Berapa banyak contoh kasus bahwa orang yang paginya sehat, atau sorenya meninggal. Orang yang sore sehat, besok paginya meninggal. Orang yang hari ini sehat, atau setengah jam kemudian atau keluar dari masjid kita ini, atau meninggal dunia. Contoh kasus. Kenapa? Bahwa maut senantiasa mengintai kita, apalagi di usia yang sudah di atas 40 tahun ke depan. Maka oleh sebab itu, saya ingatkan kembali, mari di sisa-sisa usia kita, ayo kita terus orientasikan hidup ini untuk urusan akhirat. Jangan lagi kita terlena dengan kehidupan dunia. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal, kata orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 20 Zulqa'dah. Berarti bahwa katakanlah hari raya Idul Adha kurang lebih paling 2 atau 3 minggu ke depan. Maka Allah mengingatkan kita, apa yang saya angkat di atas tadi, wal as, demi waktu, demi masa. Ketika kita terlena dengan waktu, ketika kita terlena dengan masa, waktu tidak akan bisa kita putar balik ke belakang, terus akan tertinggal. Kalau seandainya tadi pagi kita tidak sholat subuh, berarti tinggallah sudah, tidak akan bisa kita lagi sholat subuh untuk tadi pagi. Maka Allah mengingatkan, wal as, demi waktu, innal insana lafi khus, pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu seluruhnya merugi, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, yang berkarya atau beramal soleh, wa tawasaw bil haq, yang senantiasa mau saling mengingatkan tentang kebenaran, dan watawasaw bil sabr, dan mau saling mengingatkan tentang kesabaran. Itulah yang beruntung dalam hidup ini.
Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya mencoba mengangkat sebuah judul untuk mengingatkan kita semua, fadilah ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Paling tidak ada beberapa fadilah ibadah kurban dalam salah satu hadis Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Siti Aisyah, bahwa dalam hadis tersebut Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda bahwa ibadah yang paling dicintai Allah pada hari nahar tersebut adalah memotong hewan kurban. Suatu paling tidak. Maka ayo kita yang belum mendaftarkan diri kepada panitia kurban yang punya kelebihan rezeki, yuk kita daftarkan diri kita kepada panitia kurban dimanapun kita berada. Mungkin barangkali di masjid kita ini ada pemotongan hewan kurban, atau mungkin di desa kita, di lorong kita, di dusun kita, dan seterusnya. Masih ada kesempatan, belum terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Fadilah yang lain pada tidak bahwa mensugesti kita bahwa setiap bulu dari hewan kurban itu adalah bernilai kebaikan. Setiap kebaikan bernilai pahala. Maka kita disugesti, tidak ada satu orang pun yang sanggup menghitung bulu hewan kurban. Domba barangkali kita lihat. Sebegitulah pahala yang akan kita terima. Sugesti yang diberikan Rasulullah bahwa ketika kita memotong hewan kurban di hari nahar dan hari tasyrik, mudah-mudahan itu akan terus memberikan pahala bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Selanjutnya, fadilah yang terdapat dalam Idul Adha atau fadilah hewan kurban, pemotongan hewan kurban, paling tidak bahwa ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat atau rezeki yang Dia berikan kepada kita. Kita sadar bahwa apalagi kita barangkali di sini alhamdulillah punya rezeki yang lebih baik, maka kita berkewajiban menurut Imam Abu Hanifah, imam yang lain, bahwa sunat muakkad untuk memotong hewan kurban. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang yang Allah berikan kepada kita. Hal ini diungkap Allah dalam surat Al-Kautsar. Apa kata Allah? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai manusia, atau hai hambaku, kata Allah, rezeki yang banyak. Fasolli, maka sholatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, berkurbanlah. Ungkapan refleksi rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita masih bisa, katakanlah, berlebih rezeki ketimbang saudara-saudara kita yang di bawah kolong jembatan sana. Selanjutnya, fadilah kurban ialah bahwa sebagai ujian ketakwaan yang sudah kita raih ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lalu, bahwa final goal dari ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan lalu adalah la'allakum tattaqun. Kita akan meraih predikat takwa. Ketika kita sudah raih predikat takwa, inilah ujiannya, bahwa salah satu indikator orang yang bertakwa ialah punya rasa empati yang tinggi, punya rasa kepedulian sosial yang tinggi. Diuji kita, maukah kita berkurban untuk saudara-saudara kita yang lain yang rezekinya di bawah kita.
Nih, pengejauhan tahan dari predikat takwa yang sudah kita raih lewat ibadah Ramadan yang lalu. Selanjutnya, fadilah kurban ialah bahwa lewat ibadah kurban meredam sifat hayawaniah kita, sifat bahimiah kita, sifat kehewanan kita. Lewat ibadah kurban kita tahu bahwa manusia ini rakus, tamak, loba, ingin menang sendiri. Ketika satu hadis Nabi mengatakan bahwa ketika diberi satu lembah emas, dia akan minta 2 lembah emas. Ketika sudah diberi 2 lembah emas, dia akan minta 3 lembah emas. Dia tidak akan pernah puas kecuali dirinya dibenamkan ke dalam bumi, itu baru puas. Itulah sifat manusia. Egoistis, serakah, lemah, tamak, loba. Dia tidak pernah, katakanlah, kalau bersifat seperti itu, tidak mau berbagi kepada yang lain. Seperti kita lihat contohnya, maaf dalam hal ini adalah monyet. Kita lihat binatang monyet itu sudah ada di mulutnya, dia ambil untuk di tangan kanannya. Sudah ada di tangan kanannya, dia ambil untuk tangan kirinya. Sudah ada di tangan kirinya, dia ambil untuk kaki kanannya. Sudah ada di kaki kanannya, dia ambil untuk kaki kirinya. Sudah ada kedua seluruhnya, dia ambil untuk di perutnya dan seterusnya. Itulah gambaran bahwa manusia rakus, tamak, loba, serakah, egoisme, individualisme. Maka lewat menyembelih hewan kurban, sifat-sifat serakah, sifat-sifat bahimia, sifat-sifat hawaniah kita akan coba cut, atau kita akan coba potong. Mudah-mudahan lewat menyembelih hewan kurban akan terbangun bahwa kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan dalam hidup ini. Saudara-saudara kita yang perlu kita bantu di bawah kolong jembatan sana, di panti-panti asuhan sana, di rumah jompo sana, perlu kita bantu mereka. Kita yang punya kelebihan rezeki. Selanjutnya paling tidak bahwa lewat ibadah kurban membangun rasa persaudaraan sesama kita. Selama ini barangkali kita terus aja melakukan hubungan vertikal kepada Allah. Kita kurang barangkali melakukan hubungan horizontal kepada sesama kita manusia. Lewat ibadah kurban kita mau berbagi pada saudara-saudara kita. Kita mau menyisihkan sedikit harta kita. Kita tahu bahwa di harta kita ada 2,5% harta orang lain. Jangan kita menganggap bahwa harta yang ada pada kita adalah harta kita seluruhnya. Maka oleh sebab itu kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekedar menggugah kita masih punya waktu. Macam saya katakan tadi, segera daftarkan diri kita kepada panitia kurban yang ada mungkin di masjid kita ini, di desa kita, di lingkungan kita, di sekitar tempat tinggal kita. Segera daftarkan. Jangan nanti kita apa yang dilansir oleh hadis Nabi, kita diancam oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'ah, kata Nabi. Siapa yang punya kelebihan rezeki, falam yudhi, dia tidak mau berkurban, fala taqrabana musallana, jangan dekati musola kami, kata Nabi. Sampai seperti itu Nabi mengatakan bahwa siapa yang punya kelebihan rezeki tidak mau berkurban,
fala taqrabanna musholana. Jangan kau dekati musola kami, jangan kau dekati masjid kami, jangan kau dekati tempat ibadah kami. Lebih ekstrim barangkali, udah mas keluar aja dari Islam. Kan kira-kira begitu. Ketika kita tidak dibenarkan lagi mendekati masjid, ketika kita tidak dibenarkan lagi mendekati musola, apa jadinya kita beragama Islam? Kan kira-kira begitu, ya kan? Lebih ekstrim lagi. Jangan dekati musola kami, jangan dekati masjid kami. Udah mas keluar aja deh dari Islam, pindah agama aja deh. Kamu punya kelebihan rezeki, tidak mau berbagi. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wadallahumma anihulal fahub rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman wa Ali wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa zkurul azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.